kota itu langsung diberikan ke kabupaten, tidak melewati provinsi lagi. Itu aja sebenarnya. Pak, 31,5 T ini apa saja Pak yang menjadi prioritas dari pengesahan APBD? Kemana saja Pak? Ya, APBD itu kan memang sudah ada aturannya. Aturan yang paling penting itu adalah masalah pendidikan. Di samping yang paling utama itu adalah pendidikan, itu 20% dari APBD itu harus dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian ada 10% lagi akan diberikan untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau dua unsur ini tidak terpenuhi dibuat oleh DPR bersama dengan gubernur, itu tidak akan disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, akan dikembalikan suruh perbaiki sampai jumlah 20% dari APBD itu untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Itu yang utamanya. Samping itu tentu adalah biaya-biaya rutin, kemudian biaya pembangunan untuk jalan, infrastruktur, itu akan yang lainnya. Tapi yang pokoknya dulu yang dilihat oleh pemerintah, oleh pusat itu adalah apakah dua ini yang penting, ini pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam bidang pendidikan atau bidang kesehatan yang sudah terpenuhi, baru yang lain akan disahkan. Gitu. Ya. Selain pendidikan, karena sekarang juga kita sedang waspada terkait dengan bencana dan yang lain-lainnya, ini juga fokus untuk anggaran bencana atau banjir juga ini Pak? Ya, jadi kalau ada banjir, bencana banjir, nah persoalan banjir ini terutama di daerah kita lah. Sebab banjir itu yang paling sering ini adalah di Jabodetabek ini terjadi kan. Jadi di Jakarta, di Jawa Barat ini adalah di daerah-daerah Bekasi, kota Bekasi, kabupaten, kemudian Depok, mungkin sedikit gitu, lebih banyak kita di Bekasi ini. Nah, itu memang ada anggaran-anggaran yang telah disiapkan. Jadi kita meminta dana bencana itu dinaikkan 4 kali lipat daripada yang biasanya. Jadi sebelumnya itu hanya diberikan sekitar 7 miliar, sekarang ini kita minta ditambah lebih banyak lagi sampai 7 dikali 4. Jadi itu untuk penanggulangan bencana. Nah, tapi kalau untuk penanggulangan banjir itu sendiri kan ada persoalan besar. Persoalan besarnya ialah banjir ini kan persoalannya itu disebabkan oleh paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan banjir itu terjadi. Yang pertama adalah persoalan sungai. Nah, sungai yang besar di kita ini ada Sungai Citarum dan Ciliwung dan Cisadane. Ini 2 besar yang harus membawa air dari hulu ke hilir ini. Nah, kalau ini terjadi pendangkalan, ini akan menyebabkan banjir. Oleh sebab itu kita minta pengerukan daripada sungai ini diperhatikan di dalam anggaran kita ini. Jadi itu yang harus dilakukan. Itu bukan bencana, tapi itu harus perencanaan program yang harus dimasukkan sendiri. Nah, tapi persoalannya ialah bahwa wilayah sungai itu ini persoalannya adalah persoalan nasional. So itu tanggung jawabnya berada di PUPR, Kementerian PUPR, yang dalam hal ini diserahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, jadi wilayah sungai ini di kita ini ada BBWS-nya yang di Citarum dan ada BBWS-nya untuk Ciliwung Cisadane. Nah, oleh sebab itu koordinasinya oleh pemerintah daerah ini. Jadi baik oleh Jawa Barat ataupun Jakarta itu harus berkoordinasi dengan PUPR ini agar sungai ini bisa dibersihkan, dikeruk, atau apa yang harus dilakukan. Ini persoalan pertama yang harus kita buat. Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri. Kabupaten Bekasi saja tidak bisa, Provinsi Jawa Barat saja tidak bisa. Nah, tapi itu adalah wewenangnya seadanya di Kementerian PUPR. PUPR ini yang perlu. Nah, oleh sebab itu maka Gubernur, DPR itu berkonsultasi dengan DPR dan memintakan pembiayaan untuk itu. Nah, ini yang kita lakukan, dan ini tentu adalah biayanya bukan di APBD kabupaten, tapi adalah
APBN yang kita mintakan. Jadi APBN yang diberikan untuk melakukan pengerukan terhadap sungai-sungai ini. Ini yang perlu diusahakan. Kita minta sudah Pak Gubernur untuk melakukan hal ini dengan Kementerian PUPR itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, persoalan ini adalah disebabkan oleh resapan air. Resapan air kita selama ini kan di sawah kan banyak sekali kita punya sawah. Tapi sawah kita ini di Kabupaten Bekasi ini saya tidak punya angka berapa penurunan setiap tahun. Tapi kita lihat sangat banyak yang menjadi perumahan-perumahan. Otomatis resapan air ini akan berkurang tempatnya. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir bersama-sama untuk bagaimana caranya agar resapan air ini akan diganti. Sebab dulu di rawa ada, kalau di Bekasi kota ini kan ada rawa Kalong, ada rawa Bebek, rawa apa itu kan dulu ada resapan air. Kemudian juga sawah-sawah kita sekarang sudah juga banyak beralih fungsi. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana kita membuat kembali ada situ-situ yang dibuat. Jadi mungkin kita Pak Gubernur juga meminta kepada PUPR untuk menyiapkan bersama-sama membuat ini, ya, membuat mencari lahan-lahan yang memungkinkan kita membuat situ kembali agar persoalan resapan air ini bisa terselesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling parah, yang juga ini adalah kebiasaan kita dengan persoalan sampah. Nah, sampah-sampah kita selalu buang ke sungai-sungai kita, baik sungai besar ataupun sungai kecil. Jadi kalau kita lihat misalnya di Babelan ini misalnya, di Babelan itu ada sungai yang menghubungkan sampai ke ini, sampai sampahnya itu luar biasa, harus menurunkan eskapator kita untuk membuang sampah. Ini mungkin kebiasaan yang kita yang belum bisa diatur dengan baik, belum kita jalankan dengan baik, dan ini adalah pemikiran atau kerja kita bersama bagaimana sampah, kebiasaan kita mengelola sampah ini tidaklah membuangnya di sungai-sungai yang menyebabkan pada akhirnya yang kena banjir sendiri adalah kita. Ini persoalan kita bersama. Ini masalah banjir. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk juga kita akan membahas sedikit tentang progres dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi menjelang akhir tahun ini. Lalu biasanya di setiap tahun juga terkait dengan UMK ya, Pak Abdul Jabar ya. Ini juga yang perhatian bagaimana selama ini dari DPRD Provinsi Jawa Barat melihat persoalan ketenaga kerjaan lainnya. Nah, rekan-rekan Anda ingin bergabung bersama kami, silakan. Termasuk Anda warga Kabupaten Bekasi, bisa hubungi kami nanti di 8816363. Pertanyaan juga bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp 0815 11107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Air murni, oksigen tinggi, air aktif. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. Owe Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar dan e-magnetic technology. Keunggulan Owe Water dibanding dengan air minum biasa lainnya, air minum kesehatan Owe Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga Owe Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. Owe membuat lebih sehat, Owe membuatmu bersemangat, Owe membuat lebih kuat, Owe membuatmu lebih hebat. Masker, don, sarung tangan,
done. Jaket done. Hand sanitizer done. Lagi ya? Waduh, Cok, mau kemana eta? Mau ke kantor PLN, ya buat nambah daya, Mang. Listrik saya teh ngecepret wae. Gara-gara pandemi corona kan, saat ini suami dan anak-anak jadi pada kerja dan belajar di rumah. Terus ini jahitan masker dan APD juga lagi banyak-banyaknya ini teh. Terus kenapa Cepopon malah pergi keluar rumah? Kan PLN bisa dihubungi lewat PLN Mobile. Gampang pisan, gak ngabisin pulsa telepon. Cukup download aplikasi PLN Mobile, login, lalu pilih menu tambah daya. Mudah dan aman kan? Oh iya benarnya, mana lagi musim si virus coronanya. Untung ada PLN Mobile. Hatur nuhun ya PLN Mobile, urusan listrik di genggaman tangan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Kami lanjutkan kembali rekan Dakta kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita masih bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Jabar Majid MA. Nah, rekan Dakta yang ingin bergabung bersama kami silakan Anda bisa hubungi kami di 8816363. Pak Abdul Jabar, ini juga sedang ramai Pak terkait dengan persoalan UMK. Nah, khususnya di Jawa Barat, bagaimana sebetulnya Bapak melihat ini kan setiap UMK lalu juga hal-hal yang dituntut oleh para buruh dan serikat, Pak Abdul Jabar. Ya, ya persoalan yang sering timbul di buruh ini kan paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama adalah masalah upah, ya, kemudian masalah PHK, kemudian juga masalah outsourcing. Itu biasanya yang paling banyak saya lihat. Tapi yang paling terakhir-terakhir ini kita lihat adalah masalah UMK di Jawa Barat ini. Nah, UMK ini tentu jadi persoalan besar berhubungan dengan hajat manusia, kan kebutuhan mereka ya. Kita tahu bahwa di Jawa Barat ini itu adalah kawasan industrinya ada 24. Jadi 24 kawasan industri ya, ini yang tercatat sampai akhir tahun 2020. Ini saya tidak punya data yang baru dan 2020. Mungkin sekarang sudah lebih dari 24 ini. Dari 24 itu di Kabupaten Bekasi itu 12, Bu. Jadi 50% dari kawasan industri Jawa Barat itu ada di Kabupaten Bekasi. Ini luar biasa. Di Jawa Barat ini 5.570 perusahaan dan 4.000 perusahaan itu lebih itu adalah di Kabupaten Bekasi. Jadi ini yang untuk kita melihat bagaimana sebenarnya peta persoalan UMK ini dan yang Ibu katakan tadi. Jadi oleh sebab itu mungkin paling banyak muncul itu dilihatnya adalah kita di Kabupaten Bekasi ini kan. Nah, masalah UMK itu kan sebenarnya kan sudah ada namanya Dewan Dewan Pengupah ya. Jadi tidak ditetapkan oleh satu unsur, tapi ada sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Pengupah yang unsurnya ada akademisi, ada praktisi, ada pemerintahan daerah ya. Di sini masuknya Apindo juga masuk di dalam itu dan juga ada perwakilan daripada buruh ini yang persoalannya. Nah, kemudian pemerintah juga membuatkan di tingkat nasional ini ada aturan PP tentang pengupahan itu. Pengupahan itu PP nomor 36 gitu kan. Nah, Kabupaten Bekasi ini di dalam aturan itu UMK-nya akan 4.332.400 rupiah lah, lebih kurang begitu. Ya, nah, sekarang ini di Kabupaten Bekasi itu sudah melewati UMK yang ada di Kabupaten Bekasi ini sudah 4.700.000. Yang melewati sudah batas ambang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini penetapannya UMK untuk seluruh ini. Nah, gubernur ya yang memberikannya itu. Nah, oleh sebab itulah maka permintaan daripada buruh
kita tenaga kerja kita di Kabupaten Bekasi yang meminta upahnya itu dinaikkan menjadi 5.131 sekian itu ya. Kalau nggak silap saya lihat pernah baca-baca gitu. Ya kan? Nah, itu tidak bisa dipenuhi karena apa? Banyak hal ya, kita tahu bahwa kita dalam zaman pertama disebabkan oleh Kabupaten Bekasi itu sudah melewati sebenarnya aturan yang telah ada. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana perusahaan itu melakukan sebuah efisiensi yang luar biasa. Efisiensi yang mereka lakukan pertama sekali itu adalah PHK. Daripada mereka tinggal pilih apakah perusahaan ini akan jalan-jalan terus ataupun mereka akan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan PHK itu sendiri kan misalnya. Nah, sehingga tahun 2020 saja itu tenaga kerja kita di Jawa Barat ini yang di PHK itu 80.000 orang lebih, 80.000 lebih ya, dari 987 perusahaan yang melakukan PHK. Nah, tahun 2021 itu ada 19.000 lebih lagi yang di PHK dengan jumlah perusahaannya 473. Nah, sehingga total selama pandemi ini ada 112.000 orang tenaga kerja yang di PHK. Hal ini dilakukan oleh perusahaan ini adalah disebabkan oleh apa ini, mereka tidak bisa jualan, tidak banyak yang order. Tentu inilah menyebabkan sehingga tidak dapat dengan secara terpaksa mereka melakukan PHK ini. Nah, sektor industri yang paling terdampak itu adalah tekstil dan produk tekstil. Ya, baik pabrik tekstil ataupun produk tekstil. Itu 41% itu PHK di situ. Restoran 23%. Ya. Manufaktur 16% lebih gitu kan. Ini yang ini. Nah, dari sini kita melihat kita juga harus jujur melihatnya, ya, perusahaan dalam kondisi seperti ini mereka minta tambahan. Tentu berpikir perusahaan kan harus jalan. Ya, dia punya pertama, kita bukan masalah membelanya perusahaan, tapi kalau kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentu harus berpikir bagaimana perusahaan ini bisa jalan, dan semua utang-utang kita kepada bank bisa terbayar dengan baik. Nah, tentu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda lah. Ya, kita lihat tadi itu dari ada 5.570 perusahaan yang melakukan PHK itu kan sekitar cuma 1.500 perusahaan yang melakukan PHK terhadap pegawai-pegawainya. Yang lain masih jalan, tentu mereka dengan berbagai cara. Ada yang memberikan pekerjaan kepada bergiliran antara pegawai-pegawai yang ada yang masuk sebagian, itu macam-macam lah. Tapi yang melakukan PHK itu adalah 1.500 perusahaan. Nah, oleh sebab itu mungkin kita minta kepada saudara-saudara kita juga di tenaga kerja ini mungkin berpikir bersama-sama secara global, ekonomi kita seperti itu, perusahaan juga menghadapi hal-hal ini. Nah, pemerintah dalam hal ini tentu ingin tidak berada di tengah. Ya, kita akan mediasi sebenarnya pemerintah itu sendiri. Di satu sisi dia memperhatikan masyarakatnya bisa cukup makan, ya kan? Kemudian di sisi lain perusahaannya bisa jalan. Ini yang mungkin yang jadi problematika, mau mendukung yang mana? Ya, kalau mungkin nanti masyarakat mengatakan ini pemerintah adalah, kalau mendukung ini, nah mendukung pengusaha masyarakat, ya di satu segi perusahaannya bisa berjalan atau tidak. Ini mungkin pertimbangan yang dilakukan oleh teman-teman di Dewan penentuan upah itu, Dewan apa tadi namanya? Ya, Dewan Pengupahan itu. Ini mungkin yang kita. Nah, ini pandangan yang bisa saya lihat dari kita tidak bisa
Saya secara detail satu perusahaan dengan perusahaan lain tentu berbeda-beda. Saya tidak bisa menyampaikannya, tapi secara global saya lihat seperti itu. Begitu, Bu. Baik. Jadi itu tadi sekilas terkait dengan UMK, termasuk juga bagaimana sesungguhnya persoalan-persoalan yang sering muncul di dunia usaha termasuk ketenaga kerjaan ini, Pak Abdul Jabar ya. Baik, Pak, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Rekan Dakta jangan kemana-mana. Sekali lagi kalau Anda warga Kabupaten Bekasi, karena ini sudah ada yang nanya Pak melalui WhatsApp tentang penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Setelah ini nanti kita bahas sedikit lagi ya Pak Abdul Jabar ya. Jadi rekan kemana-mana, perbincangan kami bersama dengan Bapak Abdul Jabar Majid akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan. Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan, disampaikan dan sebagainya. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain di situ. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Quran surah ke-49 ayat 13. Ta'aruf di situ. Ta'aruf. Saling di situ. Hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari. Tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Pandemi memang masih menyelimuti. Namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi. Bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat. Mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, fraksi, komisi, badan dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Abdul Jabar Majid. Kalau Anda warga kabupaten yang ingin tahu tentang agenda di akhir tahun DPRD Jawa Barat, boleh ya. Anda bisa sampaikan bersama kami. Pak Abdul Jabar, ada pertanyaan melalui WhatsApp tentang persoalan banjir di Kabupaten Bekasi seperti apa? Karena kok nampaknya tidak kunjung bisa terselesaikan, khususnya kami di wilayah utara ini, Pak Abdul Jabar. Ya. Betul, Bu. Jadi persoalannya itu seperti saya katakan tadi kan ada tiga penyebab besar itu kan daripada banjir ini sendiri. Dan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pak Bupati di sini karena ada wewenang-wewenang yang tidak berada di tangan dia. Dan karena wewenangnya tidak ada di tangan dia, dia tidak bisa memakaikan APBD-nya itu untuk melaksanakannya. Nah, demikian juga Jawa Barat. Contohnya tadi adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sungai. Ya, sungai ini tadi saya katakan adalah BWS, ada badan balai besar wilayah sungai yang akan yang berada di bawah Kementerian PUPR yang bertanggung jawabnya di situ. Jadi kita bukan mau melemparkan, tapi kalau Jawa Barat pun kabupaten melakukan itu, Jawa Barat di provinsi akan melakukan pengurukan, tidak ada biaya yang bisa dipakaikan ke sana karena itu mungkin ada biaya kalaupun kita lakukan mengambilkan APBD ke situ tentu harus ada meminta izin dulu kepada pusat ya. Atau oleh sebab itulah gubernur dengan keterbatasan Ibu kita lihat bahwa Jawa Barat itu hanya punya uang sekitar 30 triliun untuk luas daerah yang penduduknya luasnya adalah 27 provinsi. Ya kalau kita bagi-bagi cuma 1 triliun dalam setiap provinsi itu bisa kita ini kan. Nah, kalau satu dibagi-bagi itu aja tentu tidak akan mungkin seperti itu. Nah ini. Nah tentu ada yang dikerjakan oleh APBN. Itulah APBN yang
harus memperbaiki sungai ini mau diapakan, kemudian juga serapan airnya harus dipikirkan bersama-sama, dan itu adalah anggarannya APBN. Nah, yang bisa kita lakukan bersama-sama di daerah ini adalah membersihkan sungai-sungai kecil, ya, yang menjadi tanggung jawab daripada Kabupaten Bekasi. Contohnya misalnya normalisasi Kali Jambe misalnya kan. Tapi kan itu bukan sungai utamanya, itu kan cabang-cabang sungai kan. Ada Kali Sadang, ada Kali Blencong, ada Kali Cibutu gitu kan. Nah, ada hulu sungai Kali Gobang di Sukawangi gitu kan. Nah, yang itu bisa kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan dan bisa dibiayai oleh APBD tingkat provinsi. Nah, makanya pada tahun 2021 ini kita telah mengucurkan uang sebanyak sekitar 21 miliar untuk normalisasi daripada kali-kali yang saya sebutkan itu tadi. Nah, itu yang kita lakukan di Kabupaten Bekasi ini. Mungkin di kabupaten lain ada lagi, tapi untuk Kabupaten Bekasi ini ada sekitar 21,5 miliar yang kita pergunakan untuk menormalisasi kali-kali cabang itu tadi. Kali induknya seperti Citarum dan Ciliwung itu adalah kewajiban, ya, dan pembiayaannya harus dari APBN. Tidak memungkinkan, tidak cukup uang untuk di Jawa Barat ini kita pergunakan itu, di samping wewenangnya memang adalah wewenang pusat. Ini persoalan kita. Nah, persoalan lebih lanjut ini tadi di kali-kali itu adalah kebiasaan kita. Nah, seperti kali yang di Tambun Utara itu, ya kan? Itu adalah disebabkan oleh kebiasaan kita membuang sampah ke sungai. Ini persoalan kita. Ya, sehingga pemerintah kabupaten harus menurunkan eskavator untuk mengeluarkannya. Nah, kalaulah kita sama-sama tidak membuang. Nah, tentu ini menyangkut dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah kabupaten tentang sampah ini harus secepatnya bisa terselesaikan. Harus jangan sampai masyarakat membuang sampah ke dalam sungai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menyiapkan bagaimana sampah-sampah yang ada itu ada tempatnya yang bisa dikumpulkan, nanti diangkut atau bagaimana prosesnya. Ini yang kita lakukan. Nah, sekarang ini masalah sampah itu. Sebelum kita lanjutkan, kita terima dulu, ya. Pak, ada yang ingin bergabung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Jabar sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak Kosim. Alhamdulillah. Pak Abu Jabar, banjir, api itu ada kaitannya dengan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya betul. Para pejabat untuk mengatasi banjir itu nggak mungkin bisa mampu maksimal, tetapi normatif sebagai sarana prasarana tetap harus dilakukan, ya. Misalkan kali normalisasi perlu, saluran perlu, sampah perlu, ada setiap RT RW membuat penampungan sampah yang maksimal. Contohnya gini, ya. Pak Abu Jabar, masalah sampah. Jadi bikin bak sampah yang besar, ada 3 susun. Susun pertama itu posisi yang basah. Ring sap yang kedua, ya, itu untuk yang agak sedikit remeng-remeng basah dan tidak terlalu kering. Yang bawah kering, nanti tiap sekali untuk kompos. Dan wanginya kalau bikin bak sampah itu, saya kalau bikin itu adonannya adalah pasir, semen, sama gula pasir, seperti oven untuk bikin roti. Kalau Bantar Gebang seperti ini, saya sanggup menjalankan tugas. Jadi nanti Kota Bekasi sudah nggak bau sampah, baunya wangi kayak roti. Saya berani jamin. Ya. Itu saya udah kepada wali kotanya Pak Muhtar, cuman belum di ACC sampai saat ini. Saya yakin ada berapa bak sampah yang besar,
kemudian ditutup pakai atap, wanginya bukan main, ya, seperti adonan roti, wangi sekota Bekasi. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, DKI maupun manapun yang namanya banjir, itu ada hubungan dengan Allah, air jatuh dari atas, berapa juta pori-pori air hujan jatuh ke tanah, dan tidak akan mampu untuk mengatasinya oleh manusia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih kepada pengelolaan sampahnya Pak Abdul Jabar. Ya, ya. Jadi Bu, memang banjir ini ya, kita paham bahwa air itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Tapi kita selaku insan manusia juga harus berusaha bagaimana bisa mengendalikan air ini dalam arti kita ada sungai-sungai yang memang perlu dikeruk, kita keruk. Itu usaha harus dilakukannya. Masalah sampah adalah masalah yang sangat krusial, yang luar biasa. Ya, di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi itu ada apa namanya Bu, nama daerahnya yang penumpukan sampah terakhir itu di Bantar Gebang sana. Kan sampai saat ini masih jalan, dan itu bukan hanya sampah Kabupaten Bekasi, sampah dari DKI pun bawa ke sana gitu ini. Nah, persoalan itulah yang menjadi perlu kita persesikan. Saya sepakat dengan Bapak itu bahwa bagaimana kita mendidik masyarakat ini agar sampah ini dibagi, dipilah-pilah. Ada sampah kering, ada sampah basah, ada sampah yang bisa didaur ulang gitu kan. Ini perlu kita lakukan. Nah, secara regulasi itu kewenangannya adalah tingkat kabupaten. Nah, sekarang ini pemerintah provinsi membuatkan 2 tempat pengolahan sampah yang seperti yang diinginkan oleh Bapak itu tadi. Pertama adalah di Bogor untuk mengantisipasi Bogor dan Kota Bekasi. Nah, termasuk Kabupaten Bekasi nanti kalau memungkinkan akan dibawa ke sana juga. Nah, kemudian yang kedua ada di Legok Nangka. Legok Nangka itu adalah untuk Bandung Raya. Kita sedang memperbuat ini. Sudah itu bekerja sama antara pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menyediakan tanahnya, kemudian pembiayaannya sebagian adalah dari pusat. Nah, itu akan kita proses menjadi ini. Nah, tapi yang harus jadi persoalan sekarang ini ialah pengangkutan sampah dari tempatnya penumpukannya, misalnya sementara di tengah kota diangkut ke sana, itu kan ada biaya-biaya yang disebut dengan tipping fee. Tipping fee inilah yang sedang kita buat kesepakatan antara wali kota dengan gubernur berbagi. Jadi sehingga keputusan kita pada pertemuan sebelum ini, pada tahun ini ada pertemuan dalam sebuah perencanaan pengelolaan sampah itu, biaya pengangkutan itu dibiayai oleh provinsi 60% dan 40% dibiayai oleh kabupaten, karena sama-sama mau menyelesaikan ini kan ini. Jadi kalau di Bandung itu harga per ton yang harus diangkut itu sekitar 300 rupiah ya per ton, itu 300.000 rupiah. Nah, itu berbagilah antara kabupaten dengan provinsi. Nah, arah itu sudah kita lakukan, tapi ini belum cukup. Ya, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mungkin perlu kita membuat bersama lagi, dibuat lagi di tempat yang bisa dikembangkan ini. Uji coba baru akan kita buat di 2 tempat ini di provinsi, ada di Bogor 1, kemudian di Legok Nangka, di antara Bandung dengan Garut berdekatan di sana, kita buat di situ. Nah, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bapak tadi, ada sampah wangi, jadi tempat sampah yang tidak bau lagi. Nah, ini akan bisa terlaksana, insya Allah. Nah, jadi budget itu memang harus dikerjakan bersama-sama. Pak Abdul Jabar, kita jeda lagi dulu Pak, di sesi terakhir nanti kita akan lanjutkan, termasuk juga tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang sekarang fokus dilakukan ya Pak ya. Ini merespon mungkin juga dari aspirasi atau keluhan-keluhan warga Kabupaten Bekasi yang selama ini disampaikan melalui Pak Abdul Jabar dalam pertemuan reses atau juga pertemuan-pertemuan lainnya. Rekan-rekan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Ta Radio,
bijak, dan cerdas. Umi, Abi segera kena akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak ya. Harganya terjangkau. Dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Kita di sesi terakhir rekan Dakta berbincang bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Bapak Abdul Jabar Majid. Jadi kita juga ingin mengetahui di akhir tahun 2021 ini kira-kira progres pembangunan atau yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Pak Abdul Jabar dapilnya Dapil Kabupaten Bekasi. Pak, untuk Kabupaten Bekasi apa saja ini Pak Abdul Jabar? Ya, kita tahu bahwa permintaan masyarakat itu banyak. Ya, permintaan masyarakat itu banyak, yang keinginan untuk dibangun di daerah ini luar biasa. Ya. Kita termasuk penduduk dari sebuah kabupaten yang besar ya dibandingkan dengan yang lain, walaupun Kabupaten Bogor lebih besar dari kita, tapi kita ini termasuk kelas besar lah dari jumlah penduduknya. Oleh sebab itu banyak permintaan daripada masyarakat kita. Nah, permintaan itu walaupun sampai kepada kita akan coba sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang misalnya. Kalau masalah misalnya jalin yang diminta di kita, itu akan kita sampaikan kepada teman-teman di anggota DPR di tingkat kabupaten karena wewenangnya adalah kabupaten. Ya. Nah, kemudian misalnya masalah sekolah juga seperti itu. Sekolah ini ada yang SD dan SMP. Kalau minta bangun SMP dan SMP atau memperbaiki bangunan SMP dan SD, itu biasanya kita berikan kepada teman-teman di tingkat kabupaten karena wewenangnya itu. Kemudian kalaulah sekolahnya itu ada SMK, kemudian juga ada SMA, itu barulah wewenangnya di tingkat provinsi. Ya, termasuk juga SLB, sekolah luar biasa. Nah, oleh sebab itu semua aspirasi yang ada itu kita pilah-pilah, tidak semuanya yang kita sampaikan berikan kepada pemerintah pusat, tapi adalah pemerintah provinsi, tapi juga kita akan sampaikan kepada teman-teman yang anggota DPR di tingkat kabupaten ini. Kalau kita reses seperti itu. Nah, khusus masalah yang berhubungan dengan infrastruktur, ini paling banyak itu kan jalan kalau ada jadi persoalannya. So, kalau saya sekolah mungkin lebih banyak kepala sekolah yang berbicara, dinas pendidikan yang berbicara. Tapi yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat itu kalau berhubungan dengan infrastruktur adalah jalan. Itu yang paling utama yang paling kita lihatkan. Nah, infrastruktur itu kalau di jalan itu kan memang ada jalan itu juga dibagi. Ada jalan yang pusat, ya jalan pusat, jalan besar kita ini yang menghubungkan antara provinsi dengan provinsi ini, ya itu adalah urusan pusat. Kemudian ada yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten, misalnya contoh Kalimalang misalnya,
itu adalah urusannya provinsi. Nah, kemudian jalan yang ada di lingkungan itu adalah urusan kabupaten. Nah, jalan yang berhubungan dengan Jawa Barat itu ada 2 ruas besar kalau di kabupaten ini. Pertama sekali adalah Lemah Abang Cibarusa, ya. Kemudian ada Kalimalang, yang sepanjang Kalimalang ini adalah merupakan kewajiban dari Jawa Barat untuk membangunnya dan menyelesaikannya. Ini harus dimasukkan dalam APBD ini. Nah, tapi dalam aturan yang ada, ya, kalau jalan itu kalau kita mau perbaiki, kita harus membuat selokannya gitu kan, selokannya yang kiri kanan yang harus kita buat paritnya kiri kanan. So kalau kita mau membangun jalan itu dengan baik, terus ada saluran airnya harus ada. Nah itu biasanya kita harus membebaskan tanah yang berada di kiri kanannya, supaya karena jalan kita ini mayoritas lama seperti itu tidak ada drainasenya di jalan itu, sehingga kalau kita bangun hancur lagi. Oleh sebab itu kita minta supaya sebuah jalan itu akan kita perbaiki bisa dengan ada saluran airnya. Nah, itu tanah kiri kanan harus kita bebaskan, dan pembebasan itu biasanya dalam aturan kita itulah kewajiban daripada pemerintah di kabupaten ini. Nah, saya tanya kepada teman-teman yang berhubungan di Komisi 4 ini yang berhubungan dengan infrastruktur, itu Kalimalang itu bagaimana? Ya, menunggu sebagian ada yang belum bisa dibebaskan oleh pemerintah daerah kita di kabupaten ini, sehingga ada ruas-ruasnya yang belum dibesarkan. Yang sudah dibesarkan berarti yang sudah kita cor itu berarti sudah terbebaskan kiri kanannya. Demikian juga di Jalan Lemah Abang Cibarusa seperti itu. Jadi ada daerah-daerah yang belum bisa terbebaskan oleh pemerintah daerah, mungkin menyangkut ke anggaran dan segala macam, sehingga kita belum melakukannya. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita bisa diselesaikan oleh kabupaten, maka pembuatan jalannya akan dibiayai oleh APBD tingkat 1 di Jawa Barat ini. Ini yang saya bisa sampaikan, karena saya sendiri tidak terlalu mendalami di Komisi 4 itu di ruas jalan mana saja yang sesungguhnya di kabupaten ini yang sudah dimasukkan di dalam anggaran baik tahun 2021 ataupun 2022. Nah, saya tidak sempat menanyakan data itu kepada teman-teman. Saya akan bisa sampaikan kalau saya sudah dapatkan datanya, insya Allah. Itu yang saya bisa sampaikan. Iya, Pak. Kalau untuk Raperda atau Perda yang sudah disahkan menjelang akhir 2021 ini sudah berapa banyak? Kalau Raperda yang telah disahkan itu ada sebanyak, sebentar saya lihat ada catatannya ya. Di penghujung tahun. Nah, yang sudah disahkan itu adalah ada 12 Raperda yang telah disahkan, dan sekarang ini kita sedang bergulir menyelesaikan 5 Raperda lagi. Nah, apakah bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini? Mudah-mudahan bisa diselesaikan 5 Raperda itu lagi. Jadi yang sudah terselesaikan ada 12 yang telah kita selesai, kita rampungkan sampai akhir bulan ini. Nah, sampai bulan ini, sampai saat ini maksudnya. Nah, nanti sekarang ini ada 5 Raperda yang sedang bergulir, dan kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai untuk disahkan. Baik, Pak Abdul Jabar, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi di Dapil Bapak ini? Ya, pertama yang harus kita ingat bersama ialah bahwa sesungguhnya pembiayaan yang dipakai oleh pemerintah ini adalah uang kita. Ini yang kita harus ingat. Uang yang dikumpulkan dari masyarakat kita, baik melalui pajak kendaraan, pembelian yang lain-lain. Jadi hampir semuanya pajak. Jadi katakanlah, boleh dikatakan hampir
80% dari uang yang dipergunakan baik di kabupaten ataupun di provinsi itu adalah uang yang dikumpulkan dari pajak-pajak masyarakat. Oleh sebab itulah kita berharap kalau pemerintah membuat pembangunan di daerah itu, pertama yang harus kita lihat adalah sama-sama kita menjaganya, karena itu adalah uang kita semua. Dan yang kedua, saya berharap kita seringkan berbicara dengan teman-teman yang developer gitu kan, yang membangun direcoki dengan bermacam-macam permintaan yang menyebabkan mereka itu sampai mengurangi spek daripada bangunan itu, ya jalan misalnya, ya sehingga jalan kita yang harusnya bisa bertahan sampai 5 tahun 10 tahun, ya 3-4 tahun sudah hancur lagi karena ada hal-hal yang menyebabkan kualitas jalan itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini mari kita bersama-sama memikirkannya, sama-sama memeliharanya dan sama-sama menjaganya, karena kalau tidak nanti pembangunan daerah kita ini akan berulang-ulang seperti itu saja. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak Abdul Jabar, terima kasih waktunya berbincang bersama dengan Dakta. Sehat selalu Bapak, sukses untuk aktivitas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan-rekan, perbincangan kami bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdul Jabar Majid, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Bagus Kuncoro dan saya, Siva Faradila. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya Pak. Guru ngaji. Ya, terima kasih. Salam. Saya undur diri ya. Terima. Assalamualaikum. Memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama.